Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada Ustadz Mukhtar Hamid. Beliau ini salah satu partner lapang tim Badan Wakaf Al-Quran yang menginisiasi adanya proyek wakaf sarana air bersih yang ada di Doro Orombuha. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja bersama Ustadz Mukhtar. Ustadz, gimana Ustadz awal ceritanya itu Ustadz? Bisa sukses sampai berapa? 25 kilo ya? Iya, 25 kilo. Awalnya sih 2011 kita konsultasi, sebetulnya tidak ada tujuan untuk ini, untuk tujuan Air ya? air. Yang awalnya itu kita usulkan kelompok ternak sapi. Awalnya tuh Ya, kelompok awalnya sapi. kelompok ternak sapi di Kementerian Koperasi di Smesko waktu itu. Nah, salah satu yang membuat saya semangat itu ada pertanyaan dari saudara saya yang di Bima, namanya Adilah yang Oh, Mas Adiat. Mas Adiat, Mas. Ah. Nah, itu saudara langsung dari saudara ipar dari Ustadz Agus Buhari. Iya. Yang waktu itu tuh saya ditawar, Bang, kalau datang ke sini tujuannya apa? Nah, tujuannya ini saya sudah bikin kelompok ternak sapi, tapi orangnya yang bawa saya itu nggak bisa dianggap sukses lah. Nah, kemudian udahlah kalau begitu, sekarang untuk yang di BWA apa maunya? Saya bilang, di BWA itu programnya apa? Di BWA itu ada program Al-Quran, bantu Al-Quran, kemudian ada pipanisasi air bersih. Wah, kebetulan di daerah saya kesusahan air. Kesusahan air. Daerah apa namanya? Madawau. Madawau ya awalnya ya. Di mana Madawau ini jangkauan untuk air dari sumber itu prosesnya kalau berangkat jam 8 mesti pulang jam 12. Kenapa? Karena masyarakat yang ada di situ mesti jemur pakaian di sana dulu, di sumber air. Oh, Saking jauhnya. saking jauhnya ya. Jalan kaki, dan itu dia tidak bisa berangkat begitu saja dengan sendiri. Dia mesti ada suami, ada anak. Jadi ditemenin ya. Temenin. Kalau enggak kan di tengah hutan. Oh, tengah hutan. Berarti memang akses kendaraan motor itu Yang belum ada. belum ada ya. Jalan Itu kaki. 2011. 11. Sebelum 2011 kan kejadian seperti itu kan. Memang ada sumber air yang dibiayai oleh pemerintah, tapi karena ada sesuatu hal yang kurang Prosesnya ya. Jadi belum sempurna ya. belum sempurna. Ada kendala-kendala di mana ada yang Islam dan non Islam. Yang waktu itu, Nah, kalau di Madawau ini emang letaknya di mana dia, Sat? letaknya di bawah, tapi di atas itu kan ada warga non Muslim. Oh, ada pemukiman-pemukiman. Nah, satu jalur air ini Berarti dipakai dua warga. Harus melewati. Dia harus pemukiman, melewati non Muslim. Nah, itu ada kejadian yang kurang enak boleh dibilang. Akhirnya bikin rame. Kapan itu? Kejadian pokoknya sebelum 2010. Ada 2010. sekitar 2008-2007 peristiwa itu. Nah, saya ceritakan ke adik saya yang namanya Adiat ini, yang dari Parado itu. Iya. Saya ceritakan, Dik, itu ada lokasi, bahkan ini adalah peristiwa yang sebetulnya tidak kita inginkan. Bagaimana agar supaya bisa dibuatkan proyek, saya bilang. Untuk air nih. Ya, udah bikin aja proposal. Tapi bagaimana? Ini sumbernya nggak ada. Kalaupun ada jauh. Kira-kira berapa jauhnya? Itu kalau dihitung dari sumber sampai ke Madawau itu 18 kilo. 18 kilo ya. Anggaran dari mana? Ya, sementara 2007 itu Pemda sudah survei, nggak jadi-jadi. Terus gimana tuh? Ya, akhirnya adik udah dia maksain saya bikin aja proposal, nanti saya yang ngatur sama orang kantor. Akhirnya saya nemuin Darminto pada waktu itu. Saya bikin proposal, saya buatkan, saya serahkan ke Darminto. Proposalnya pun nggak bagus menurut Darminto. Sekedarnya aja. Ya, sekedarnya aja. Bahasanya banyak yang kocar-kacir katanya. Banyak yang bolak-balik bahasanya. Yang namanya waktu itu ya kurang canggih zamannya ya. Kita bikin. Akhirnya dibikin ulang oleh Darminto. 2012 masuk tahap survei. 2013. 2012 survei. Nah, Itu yang survei ada Agung, ada Adi, kalau tidak salah ya.
kemudian ada Pak Darminto, banyak yang orang-orang BWA yang hadir, dan hadirnya pun langsung ke sumber air. Langsung sumber Sumber air ya, daerah yang punya wilayah sumber air, Bumi Pajo. Bumi Pajo. Nginap 1 hari 1 malam Di Nginap tempat di tempatnya Pak Anwar Haji Ahmad, kepala itu desa. mantan kepala desa, sudah jadi mantan waktu itu, Mantan ya. sudah jadi mantan. 2016, 2000 proses ini yang membuat saya terenyuh. Gimana turunnya, Sat? Saya diejek-ejek oleh masyarakat. 2012, 2013, 2014, 2015 itu banyak ocehan. Tapi 2014 itu ada redahnya Tapi karena di situ selama proses itu antum yakin sama BWA? saya yakin. Apa yang membuat antum yakin, Sat? Keyakinan saya itu banyak yang saya lihat, banyak yang saya baca, banyak yang saya korek-korek di internet itu memang BWA ini ada yang luar biasa. Kalaupun dia bantu itu sampai selesai prosesnya. Nah, lanjut dari cerita tadi kaitan dengan proses. Saya sempat saya punya TPQ, sempat saya tinggal karena gak enak kan di apa ya, dihujat oleh masyarakat, kamu tuh ngomong doang gitu kan. Mau bikin air Iya, mau gitu. bikin air, pemerintah aja nggak bisa katanya. Pemerintah daerah loh sudah survei 2007 nggak jadi karena jangkauannya jauh. Saya yakin di BWA bisa. Alhamdulillah 2016. Di 2014 saya terima Al-Quran 3.000. 3.000 Nah, pertama. udah mulai nih saya nih ada rasa bangga gitu 2014. Paling nggak bisa meredam Ya, masa-masa yang masalah. dulu ya. Oh ya, masyarakat udah mulai percaya saya. Masuk 2016, mulailah pekerjaan. Pengerjaan Pekerjaan 2012. 2016. Tahap pertama Tahap 1 berarti. ya, tahap 1. Nah, pekerjaan yang 2016 ini belum dirasakan langsung oleh masyarakat yang Madawau yang bikin proposal. Karena harus proses Ya, harus melewati lokasi ini kan, pipanisasi sama pembangunan bak itu ya. Iya. Nah, ini 2016 itu baru dirasakan oleh warga masyarakat yang ada di Bumi Pajo yang punya lokasi sumber. Yang mempunyai lokasi Sumber. makin ada rasa Wah, kecewa ini- juga yang dibawa berarti. Makin panas ini suasananya. Makin panas. Makin ya. panas. Itu berarti sempat ditanya-tanya juga antum, Sat. Waduh, saya malah jadi omelan juga bagi warga Madawau. Jadi Kenapa bulian ya? kita yang bikin proposal, orang yang di Bumi Pajo yang merasakan? Itu yang lucu. Kemudian masuk 2017 adalah proses yang kedua. Itu pun makin panas lagi nih bagi Makin Madawau panas nih. lagi. Karena memang 2 tahap belum dirasakan Belum dirasakan oleh juga. Madawau yang punya pengajuan. 2017 Itu udah berapa kilo tuh Ya. dari tahap pertama kedua? 2017 itu sudah mencapai angka 12 kilo kalau tidak salah. 12 kilo 12 ya. kilo. 2017. Nah, 2017 itu tahap kedua itu peresmian di desa pemukiman di dusun pemukiman Desa Rora. Nah, ini yang menikmati bukan orang yang bekerja, Bukan yang bekerja. bukan orang yang bekerja. Ini yang membuat Makin panas makin lagi. panas juga saya. Yang menikmati itu ada orang Rora, orang Keraku. Yang lain beda kabupaten lagi, Keraku kan beda kabupaten Dompu. Heeh. Sudah saya kasih lobby ke rekan-rekan. Udah, insya Allah tahap berikutnya ini Madawau pasti menikmati air. Dan saya yakinkan, saya hadirkan Pak Darminto waktu itu silaturahmi di tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan waktu itu hadirnya Pak Darminto pada hari Jumat. Oh, pas lagi Ya, pas selesai lagi. Jumatan. Alhamdulillah memang kehadiran beliau itu membuat saya Jadi agak luluh kuat ya. gitu lah, luluh gitu ya. Kemudian Pak Darminto kasih tahu ke kawan-kawan keluarga yang ada di Madawau, Pak, tenang saja untuk tahap berikut ini, tahap ketiga, insya Allah BWA akan menyelesaikan proyeknya yang sampai ke Madawau. Masuk tahun 2019 baru selesai Resmian. tahap ketiga. Itulah awal mula suksesnya perjalanan wakaf sarana air bersih dari desa dari Bumi Pajo menuju Madawau. Madawau. Jadi melewati empat desa, satu dusun. Satu dusun. Yang Empat desa. yang manfaat airnya ini dirasakan bukan hanya pada orang muslim aja ya, Bukan tapi non muslim non-muslim juga. juga. Terus yang berternak juga sama. Ya. Manfaatnya itu dari airnya apa aja nih, Ustadz, yang udah dirasakan selama ini gitu ya? Kan ini kan waktunya cukup panjang juga nih itu.
Alhamdulillah sekarang ini dari yang gersang, nah, yang dulunya kan di depan rumah jangankan untuk nanam sayur, Oh, nggak pernah tuh kebayang untuk nanam nggak sayur. kebayang, jangankan untuk nanam sayur, buat minum saja susah jadi. Susah ya. Susah. Nah sekarang ini dirasakan betul oleh masyarakat kaitan dengan air yang disalurkan oleh Badan Wakaf Al-Quran ini, terutama di wilayah Rora, wilayah Rora, yang betul-betul merasakan hasil daripada air yang disalurkan oleh Badan Wakaf Al-Quran. Emang Itu- penyalurannya itu gimana sih, Sat? Apakah langsung ke rumah atau hanya nyampe di bak penampung atau gimana itu? Itu bukan lagi hanya sampai ke rumah, di dalam rumah ada, di luar rumah ada, Oh, jadi dibikin di double. sama masyarakat. Saya dulu ya? tuh rencananya begini, maunya cukup hanya di depan rumah. Jadi mereka Setelah ngambil gitu. jadi kerjaan itu dipasang oleh masyarakat sendiri, dimasukin dalam rumah, juga dia buka cabang di depan rumah. Oh, pipa. Pipa. Ya udah, yang penting saya sarankan yang penting bisa saling mengamankan air yang ada. Jangan sampai kerannya bocor dibiarkan. Nah, ini pesan antum untuk masyarakat yang menerima manfaat ini. Ya pesan saya sih agar fasilitas apa yang diberikan oleh Badan Wakaf Al-Quran agar bisa dipelihara dengan baik. Karena ini sifatnya wakaf. Dari umat. Kalau kita tidak pelihara maka titipan orang ini akan hilang dengan sendirinya. Maka Manfaatnya tidak Pahalanya ada, juga nggak ini ya. putus gitu. Alhamdulillah sekarang ini kalau bicara manfaatnya, mereka bisa menanam sayur depan rumah. Di samping itu mereka ini bisa memelihara ikan. Melihara Dulu ikan? nggak kebayang pelihara ikan depan rumah. Oh, nggak pernah Nggak kebayang. Sekarang ini mereka bisa melihara ikan depan rumah. Kemudian yang punya usaha ternak ayam, yang dulunya hanya bisa produksi 200-300 per kandang, sekarang ribuan bang, Oh, udah ribuan ya. bisa sampai 6.000 mereka produksi. Karena udah yakin ada Ya, air ya. ada air. Nah itulah asas manfaat dari air. Nah, selain itu kayak kegiatan mengaji, Kalau kegiatan mengaji, Itu gimana? ibadah itu luar biasa. apa Kayak semakin bertambah? luar biasa, bukan lagi bertambah sekarang ini, melesat, meningkatnya luar biasa Meningkat, ya. Masuk kayak di Masjid Karaku dulu kalau sholat maghrib paling satu saf. Satu saf ya. Nah sekarang ini hampir 3 saf. Kendalanya dulu banyak orang liwat di situ di Karaku ini. Karena pinggir jalan. Iya, pinggir jalan di samping wilayah perbatasan. Perbatasan, tempat Nah, orang istirahat berarti ya. Yang namanya masjid kalau nggak ada sarana air, orang nggak bakal senang. Oh, nggak pengen berlama-lama lah. Nggak pengen berlama-lama. Nah ini enggak sekarang ini karena airnya udah besar, masjidnya bersih, orang mau ngambil wudhu di mana-mana, kerannya banyak, Banyak ya. enak sudah sekarang ini, itu luar biasa. Ya tergantung sekarang ini masyarakat bisa mau nggak menjaga fasilitas itu. Saya sih harapannya agar kalau nggak dijaga kapan lagi gitu.